Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitrianti akan menyampaikan mengenai hasil refleksi pengalaman belajar dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen kedua. Langsung saja di bagian pertama mengenai review pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman apa yang berguna dan menarik? Bagi saya, pengalaman yang sangat berguna dan menarik bagi saya adalah saat menyusun perangkat asesmen awal, kemudian melakukan asesmen awal, serta mengolah data hasil asesmen tersebut. Saya merasa tertarik ketika mengetahui latar belakang siswa, mulai dari identitas, keadaan sosial, hingga minat belajar mereka. Proses ini membantu saya dalam melakukan pemetaan kemampuan siswa yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Selain itu, pendekatan CRT dengan budaya Banjar, karena mayoritas suku yang dimiliki oleh siswa saya adalah suku Banjar, serta penerapan TARL untuk menyesuaikan perbedaan kemampuan siswa, menjadikan pengalaman ini semakin bermakna. Lalu pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Secara keseluruhan, semua pengalaman belajar saya memiliki manfaat. Namun ada beberapa proses teknis seperti administrasi pembelajaran yang cukup memakan waktu dan cenderung bersifat prosedural yang terasa kurang menarik bagi saya. Meskipun demikian, pengalaman ini tetap berguna untuk membantu saya memahami sistem pendidikan bekerja secara lebih terstruktur. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Hampir semua pengalaman belajar saya memiliki manfaat dalam konteks menjadi seorang guru. Namun jika harus memilih, mungkin beberapa aktivitas kreatif dalam pembelajaran seperti menyusun puzzle untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik dan visual terasa lebih menyenangkan dibanding dengan manfaat jangka panjangnya bagi saya sebagai calon guru. Meskipun demikian, pengalaman ini tetap memberikan wawasan tentang cara menyajikan materi secara lebih interaktif. Lalu, pertanyaan terakhir, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Semua pengalaman, baik dalam memahami latar belakang siswa, menyesuaikan metode pembelajaran dengan minat dan gaya belajar mereka, hingga mengembangkan strategi untuk meningkatkan sosial emosional peserta didik, memiliki nilai penting dalam membentuk saya sebagai calon guru yang lebih responsif dan efektif dalam mengajar. Masuk pada indikator kedua, yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Berdasarkan pengalaman saya sebagai calon guru, saya telah melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa. Saya mengumpulkan informasi mengenai latar belakang siswa, baik dari aspek sosial, budaya, maupun minat belajar mereka. Dari asesmen ini, saya menemukan bahwa mayoritas siswa berasal dari suku Banjar, sehingga saya dapat menerapkan CRT dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya mereka. Selain itu, saya juga mengidentifikasi keberagaman kemampuan awal siswa dengan TARL maksud saya, agar pembelajaran dapat lebih tepat sasaran. Saya juga menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan gaya belajar siswa seperti menyediakan bahan ajar berbasis teknologi untuk mayoritas siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan visual. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena identifikasi kebutuhan belajar siswa merupakan langkah fundamental dalam perencanaan pembelajaran yang efektif. Saya menggunakan berbagai strategi asesmen termasuk asesmen diagnostik untuk memahami tingkat capaian dan kebutuhan siswa. Kemudian kita juga dapat menggunakan cara lain seperti survei minat, diskusi, atau tabel TIB, aku tahu, aku ingin tahu, aku telah belajar, yang dapat membantu kita untuk mengetahui kondisi awal siswa. Sementara asesmen formatif melalui diskusi kelompok memungkinkan saya mengukur perkembangan mereka secara berkala. Lalu, artefak-artefak
apa yang menjadi bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Di sini ada dua artefak. Yang pertama, pemetaan karakteristik peserta didik terkhusus kelas 7B dan modul ajar. Mengapa artefak ini saya pilih? Karena artefak ini mempresentasikan proses pemetaan karakteristik peserta didik yang menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui artefak ini, saya dapat menunjukkan bahwa asesmen awal dilakukan untuk memahami kemampuan awal siswa dan hasilnya dapat digunakan dalam penyusunan modul pembelajaran yang tepat sasaran. Bagian mana dari artefak ini yang menjadi atau mendukung refleksi pengalaman belajar saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya adalah 5 aspek utama dalam perencanaan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pertama, yaitu penerapan TARL melalui asesmen awal yang membantu dalam mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Kedua, penerapan CRT terlihat dari penggunaan contoh surat berbahasa Banjar yang membuat pembelajaran lebih relevan dengan konteks budaya siswa. Ketiga, kebutuhan dia belajar siswa, terutama visual dan kinestetik, dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi atau media dalam pembelajaran. Keempat, adanya strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif dan sesuai dengan referensi belajar mereka. Terakhir, pembelajaran ini juga mengintegrasikan aspek sosial emosional untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Lalu, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang makna dan berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Tentu yang pertama saya akan lebih menekankan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Yang kedua, saya akan mengintegrasikan pendekatan CRT lebih luas, misalnya dengan menggunakan lebih banyak contoh relevan dengan budaya siswa. Ketiga, dalam strategi penyampaian materi, saya akan lebih banyak memanfaatkan media yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa baik secara visual maupun kinestetik, misalnya dengan menyediakan simulasi interaktif atau video pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, saya juga akan memperkuat aspek sosial emosional dalam pembelajaran dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka dan membangun lingkungan belajar yang suportif. Dengan pendekatan ini, saya berharap siswa tidak hanya memahami materi secara akademik, tetapi juga merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Itulah refleksi hasil pengalaman belajar saya dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Selanjutnya, saya serahkan kepada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan terkait penyampaian saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.